welcome back to my channel. Baik lagi channel aku hari ini. Gimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat aja yang nonton videoku hari ini ya. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf banget nih karena di wajah aku ada jerawat ini. Oh my god! Wow! Oke lah, insya Allah segera sembuh lagi jerawat aku. Nah, tapi hari ini aku ingin bahas satu topik yang menarik banget. Ini berkaitan dengan fenomena banyaknya orang-orang asing yang belajar Islam itu di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Itu menurut aku suatu hal yang mengejutkan juga sih, karena uh, seperti Mat Saleh atau orang-orang asing yang berasal dari Asia Timur ya, kayak orang Jepang, Korea, kayak gitu, mereka nggak belajar Islam itu ke negara-negara Arab ya, seperti misalkan Arab Saudi atau negara-negara lainnya, Turki dan sebagainya. Mereka lebih memilih belajar Islam itu malah di Malaysia dan Indonesia. Tapi menurut aku orang-orang yang belajar Islam di Malaysia dan Indonesia itu pengetahuan tentang Islamnya itu menurut aku pribadi itu jadi lebih bagus, lebih baik gitu. Dan di sini kenapa aku ingin memusatkan Malaysia di sini? Alasan Mat Saleh atau orang-orang asing itu banyak yang belajar Islam di Malaysia itu kenapa? Karena baru-baru ini aku melihat banyaknya fenomena Mat Saleh, termasuk mu'alaf yang berasal dari Korea Selatan dan terkenal di Indonesia, itu memilih untuk belajar Islam lebih dalam lagi di Malaysia. Itu membuat aku jadi bertanya-tanya, kenapa sih kok banyak fenomena Mat Saleh ataupun orang-orang dari Jepang, orang-orang dari Korea itu belajar Islam di Malaysia. Oke, jadi hari ini aku bakal ngejelasin ke kalian ya, tapi ini lagi-lagi berdasarkan pendapat dan research aku pribadi ya. Kenapa banyak Mat Saleh atau orang-orang asing di Asia seperti Jepang dan Korea itu belajar Islam di Malaysia? Itu alasan yang pertama, karena ada banyaknya organisasi-organisasi atau perhimpunan agama Islam, semacam dakwah tentang Islam itu di negara-negara asing itu berasal dari Malaysia. Contohnya aja Jepang ya guys. Jepang itu ada banyak perhimpunan atau sarana dakwah yang pelopornya itu memang berasal dari Malaysia. Nanti aku akan nunjukin ke kalian contohnya seperti ini. Nah, jadi perhimpunan tersebut memang berasal dari Malaysia, sehingga mereka menganggap Malaysia ilmu Islamnya itu bagus gitu, sehingga orang-orang yang tertarik dengan agama Islam itu jadi banyak yang studi banding ke Malaysia, yang belajar agama Islam di Malaysia. Contohnya aja seperti ini juga. Itu adalah salah satu mu'alaf yang berasal dari Korea juga. Beliau ini setelah hijrah atau mendapatkan hidayah ke agama Islam, beliau ini akhirnya memilih untuk pindah ke Malaysia juga. Dia memboyong keluarganya, memboyong istri dan anak-anaknya tinggal di Malaysia, karena dia menganggap negara Malaysia itu merupakan negara yang sangat strategis untuk dari segi belajar agama, kemudian untuk membangun perekonomian juga, seperti itu ya guys. Dan alasan yang kedua kenapa banyak Mat Saleh yang belajar Islam di Malaysia, itu sebenarnya disebabkan oleh keterbukaan masyarakat di Malaysia itu terhadap orang-orang luar negeri gitu guys. Ada beberapa negara-negara Islam yang menurut aku strict atau bahkan terkadang
berbeda pemahaman ya dari, aku nggak mau menyalahkan sih, contohnya aja ya seperti Sunni dan Syiah gitu. Nah, kebanyakan pengikut Syiah itu berasal dari negara Iran ya guys. Nah, tapi ada banyak masalah yang menurut aku dari segi research pribadi aku, yang gak banyak orang-orang barat itu yang masuk Islam aliran Syiah. Mereka lebih banyak ke aliran Sunni, dan itu Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia itu kita kebanyakan memang beralirannya Islam Sunni gitu. Jadi lebih masuk akal logika sih menurut aku pribadi ya. Oke, jadi yang kedua tadi, karena memang keterbukaan masyarakatnya juga ya terhadap orang-orang asing untuk belajar agama ya. Karena ada juga orang-orang yang berpendapat misalkan nih ada orang barat ya, orang barat itu baru masuk Islam nih guys, terus dia di semacam dihina gitu guys, dihina oleh orang-orang Arab di media sosial kayak gitu. Mereka malah komennya kayak gini, ih kok orang bule, ibaratnya kok orang kulit putih agamanya Islam gitu. Jadi seakan-akan ngatain kalau agama Islam itu cuman buat orang-orang Arab aja, bukan buat bule gitu. Orang bule ya agamanya Kristen, tapi kan itu nggak benar sama sekali ya guys. Islam itu untuk semua orang, dan termasuk negara-negara di Asia Tenggara itu mematahkan stereotip kalau agama Islam cuman buat orang Arab. Kita orang-orang di Indonesia dan Malaysia kebanyakan beragama Islam, tapi kita bukan orang Arab gitu kan. Nah, ternyata banyak masalah yang tertarik dengan itu. Mereka menganggap, wah, orang-orang Asia kok beragama Islam, kirain cuman orang-orang Arab doang yang agamanya Islam. Nah, makanya mereka tertarik dengan hal itu juga. Nah, hal yang berikutnya, hal yang keempat ya menurut aku pribadi, itu nggak bisa dipungkiri, negara Malaysia itu adalah negara Islam ya guys. Jadi lebih strict guys terhadap agama ya. Mereka itu masyarakatnya bukan masyarakat yang bersifat sekuler gitu. Contohnya misalkan pernikahan beda agama kayak gitu, kalau di Malaysia udah jelas tidak boleh. Di Indonesia ya kalau untuk orang-orang yang benar-benar menjalankan agama Islam ya udah pasti nggak boleh. Nah, tapi kenyataannya banyak fenomena yang terjadi mengenai pernikahan-pernikahan beda agama di Indonesia seperti itu. Nah, alasan yang berikutnya adalah keramahan masyarakat Malaysia dan juga Indonesia sih sebenarnya itu terhadap orang-orang yang ingin masuk Islam. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk Islam, ada yang tertarik dengan agama Islam, terutama orang-orang bule ya, apalagi Mat Saleh ataupun ya katakanlah orang lokal juga, udah pasti kita sangat-sangat welcome gitu. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, biasanya orang-orang di Malaysia itu mereka sangat excited, mereka bakal benar-benar menuntun Mat Saleh tersebut untuk bisa mendapatkan pengetahuan lebih tentang Islam, misalkan mengantarkan orang-orang yang mau masuk Islam itu ke dakwah center, misalkan dakwah Islamic Center atau ke masjid dan sebagainya. Dan di Malaysia itu ada banyak banget guys perhimpunan-perhimpunan dakwah seperti itu, dan itu tersebar luas di luar negeri ya utamanya. Nah, oke guys, jadi untuk hari ini menurut aku sekian dulu. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah, dan makasih udah nonton video aku hari ini. Assalamualaikum.